Shalom, saudara yang kekasih, ketemu lagi dengan kami di dalam YouTube Rimpun Lumbanggau. Saudara yang kekasih, ini adalah hari Minggu, hari yang berbahagia bagi kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan saudaraku, inilah kami ya saat ini untuk senantiasa sama-sama kita mau bergabung di dalam memuji memuliakan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, ya dimanapun saudaraku, dimanapun sahabat-sahabat, bahkan keluarga, orang tua sekalipun dimanapun berada, kita yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan baru dalam kita, semangat untuk tetap eksis di dalam memuji memuliakan Tuhan. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan, karena ini adalah hari Minggu. Mari kita senantiasa memberikan hati dan pikiran kita hanya untuk menyenangkan Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau taat seperti wanita yang selalu taat kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan mahkota kehidupan bagi kita. Kita angkat pujian kita seperti wanita mengurapimu. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Bapa yang baik. Sampai akhir mata kami Tuhan Yesus, kami menutup mata kami. Kami tetap mau Tuhan melayani Engkau Bapa yang baik. Sampai napas kehidupan kami yang terakhir, kami mau tetap Tuhan Yesus setia di dalam melayani Engkau. Sebab itu Bapa yang baik, kami sangat bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kalau pada saat ini kami boleh anak-anak-Mu Tuhan dalam keadaan sehat, itu semua anugerah daripada Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau memuji memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan hati Tuhan Bapa. Biarlah Roh-Mu mengalir bagi kami semuanya. Engkau yang akan menjangkau kami dimanapun kami anak-anak-Mu berada. Baik Tuhan Yesusku, yang ada di kota, baik pun yang ada di desa, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar pemeliharaan Bapa bersama dengan kami anak-anak-Mu, biar kami tambah hari, tambah setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang akan mengurapi, sehingga kami semuanya Bapakku dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini Bapak. Firman-Mu yang akan dapat mengubah seluruh kehidupan kami, yang akan membebaskan seluruh kehidupan kami, yang akan memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih. Ya, langsung saja kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini saudaraku yang tertulis di dalam Matius 6, saudaraku ayat 19 sampai dengan 24. 1, 2, Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. 3, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan dan karat merusakkannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga lengap dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita di hari Minggu yang indah ini, saudaraku yang kekasih ya, supaya jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi, dan di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, pencuri pun tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Inilah yang pertama yang kita pelajari dalam ayat ini. Ada 3 statement yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan yang pertama adalah mulai dari awal ayat 19 sampai dengan 21. Tuhan berkata, jangan ikat hatimu kepada harta yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan tahu satu kelak kali dibongkar semua yang ada harta di bumi ini. Haleluya. Tapi Tuhan katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Kenapa kita kumpulkan? Karena supaya di mana hati kita ini berada, di situ pun jiwa kita. Di mana harta kita ini ya berada, harta kita di surga, maka hati kita tertuju pada surga. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kekasih. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Saudara kekasih ya. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Bagaimana dikatakan di sana, saudaraku, untuk memperingati kita bahwa harta yang di dalam dunia ini tidak adalah yang menjadi patokan dalam seluruh kehidupan kita, karena semuanya ini akan dibongkar Tuhan satu kelak nanti, dan semuanya ini akan berlalu. 2, 3 ya. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Baca dulu Esther. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin. Haleluya. Tuhan jelas berkata di dalam 1 Timotius ini, saudaraku, kita tidak membawa apa-apa ketika kita datang ke dunia ini, dan kita pun ketika sudah dipanggil Tuhan, tidak akan ada yang dapat kita bawa, hanya satu pasang baju. Saudaraku, sekaya apapun kita, ya, semewah apapun kehidupan kita ini, tidak bisa kita bawa kemewahan kita ini, saudara kekasih. Tetapi apalah yang dapat menyelamatkan jiwa kita, itulah iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, jadi jangan kita berbangga-bangga kalau kita memiliki harta, kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi berbanggalah kita kalau kita memiliki harta, kita pakai harta kita itu untuk memuji, memuliakan nama daripada Tuhan, saudara kekasih. Karena Tuhan mengingatkan, jangan kamu berbangga-bangga, jangan kamu simpan hartamu di bumi ini, ya, supaya jangan keliru pikiran kita, saudara kekasih, ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, saudaraku yang kekasih. Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan terlalu rakus akan keadaan dunia ini, saudaraku. Asal ada makanan dan pakaian cukup, ya, saudaraku. Makanan kita 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sudah Tuhan cukupi dalam keluarga kita, gak usah kita lagi, saudaraku yang kekasih, terlampau tinggi, ya, pikiran kita. Pakaian itu merupakan, saudaraku, pakaian bisa juga pakaian kita sehari-hari yang kita pakai, ya, pakaian pesta, pakaian kalau sudah Tuhan lengkapi, pakaian juga rumah kita, pakaian juga kendaraan kita. Mungkin kita memiliki sepeda motor, ya, ataupun mungkin kita memiliki beca, ataupun angkot, ataupun ya mobil pribadi, itu juga sudah merupakan pakaian. Kalau sudah Tuhan adakan itu bagi keluarga kita masing-masing, ya. Gak usah lagi kita, saudaraku, seperti orang dunia yang tiap hari, mulai jam 7 sampai jam 7 malam terus mencari, saudaraku, tetapi tidak pernah mencari perkenanan Tuhan. Sampai hari Minggu pun, ya, saudaraku yang kekasih, ada banyak, saudaraku, tetapi mari kita mau bertobat kepada Tuhan. Kalau karena pekerjaan kita di hari Minggu, kita doakan kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan bagi kita semua, bagi saudara dan bagi juga kami, saudaraku, ya, sama-sama kita bergumul kepada Tuhan supaya Tuhan berikan jalan keluar, agar di hari-hari yang Tuhan tentukan kita boleh tetap berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan daripada saudara yang kekasih. Ya, Amsal
Mazmur 62 ayat 11b, nggak usah kita baca saudara menghemat waktu. Amsal 62 ayat 11b mengatakan di sana, mengingatkan janganlah hatimu melekat kepada harta. Jangan hatimu melekat kepada harta. Saudaraku, kalau kita melekat kepada harta kita payah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang selalu kita pikirkan adalah harta kita. Bagaimana ini, bagaimana itu aja. Tetapi Tuhan katakan jangan melekat hatimu. Walaupun kita memiliki harta, seolah-olah kita tidak memiliki. Firman Tuhan jelas berkata, saudaraku yang kekasih, supaya kita jangan terikat kepada harta kita itu, tapi mari kita berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga semua apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih ya. Amsal 23 ayat 6. Amsal 23 ayat 26. Apa dikatakan di sana? Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hai anakku, berikanlah hatimu, terus ingatkan Tuhan kan kita. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Hati kita ini yang sedikit ini, bukan dikatakan hai anakku, bawalah banyak-banyak hartamu kepadaku, bawalah semua apa yang kau miliki. Tetapi Tuhan berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Hati kita yang sedikit ini, kalau kita sudah menjaga hati kita ini saudaraku ya, maka Tuhan akan senantiasa yang memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Karena banyak orang saat ini saudaraku, ya dia bergereja tapi hatinya di rumah. Dia bergereja tapi hatinya ke pacarnya. Ya, saudaraku yang kekasih, dia kosong saudaraku. Tubuhnya aja yang di gereja tapi pikirannya sudah melambung kemana-mana. Itu makanya Tuhan berkata, hai anakku, berikanlah hatimu itu kepadaku. Ya, berikanlah hatimu kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Maka dalam Kolose dikatakan, saudaraku yang kekasih, apa dikatakan? Kolose 3 ayat 2 ya. Haleluya. Kolose 3 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, apa dikatakan di sana? Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan berkata di dalam Kolose ini, ya, supaya perkara-perkara yang di atas kita pikirkan. Apa itu perkara yang di atas? Itulah perkara-perkara bagaimana cara kita untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan yang di atas, kita di bumi. Tuhan berkata pikirkan yang perkara yang di atas. Yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana untuk cara kita memperkenalkan hati Tuhan. Bagaimana supaya hati Tuhan senang kepada kehidupan kita. Itu saja yang kita pikirkan saudaraku. Maka dikatakan Tuhan, ya, kalau kita memikirkan Dia, maka Tuhan akan memikirkan kita di bumi ini. Maka di dalam Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan berkata, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita sudah pikirkan perkara di atas itu, Tuhan kita Yesus Kristus cara menyenangkan hatinya, maka Tuhan pikirkan kita. Jelas firman Tuhan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut pekerjaan kita. Kalau mungkin menurut pekerjaan kita, saudaraku, kita bisa makan sampai detik ini, kita bisa bernafas, ya, itu mustahil. Tetapi karena menurut kekayaan Tuhan, kemuliaan Tuhan membuat anak-anak Tuhan kuat sampai detik ini. Haleluya. Ya, menurut kekayaan, jangan pikirkan dari mana lah nanti, ya, bagaimana lah caranya nanti, ya, pekerjaanku, gajiku segini, bagaimana aku untuk beribadah 3 kali dalam 1 minggu ataupun 4 kali dalam 1 minggu, bagaimana kalau aku tidak lembur hari Minggu, bagaimana? Jangan itu yang kita pikirkan, tapi pikirkan perkara yang di atas. Selanjutnya Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia berfirman demikian karena Tuhan tidak pernah berbohong bagi kita anak-anaknya. Haleluya. Menurut kekayaan Tuhan, bukan menurut pekerjaanmu engkau diberkati, tetapi menurut kekayaan Tuhan. Tuhan kita kaya enggak kaya. Dia yang punya langit, bumi serta segala isinya. Dia tidak ada yang dapat membatasi Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada satu pun yang dapat untuk penutup. Jadi kita perkenankan hati kita ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Matius 6 ayat 22 sampai 23 itu bagian yang kedua yang kita pelajari dalam firman ini ya. Matius 26 ayat 22 sampai dengan 23. Apa dikatakan di sana? Haleluya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Haleluya. Mata ini adalah kunci ya keberhasilan bagi kita anak-anak Tuhan. Karena mata, cara pandang kita adalah di mata kita. Untuk melihat yang baik, untuk melihat yang buruk adalah mata.
melihat pandangan kita supaya benar-benar hidup dan perkenanan adalah mata kita ini. Haleluya. Maka banyak ya macam-macam mata saudaraku, ya. Ada mata genit, ada mata sombong. Haleluya. Mata genit buat laki-laki tidak bisa melihat perempuan yang cantik. Selalu ya matanya mau berkedip terus melihat perempuan. Ya, apalagi sudah berpakaian seksi saudaraku, ya. Saudaraku yang kekasih, matanya itu tidak pernah ya. Selalu terus memandang. Mata kita ini harus kita jaga saudaraku. Ya, ada juga mata sombong. Ya, melihat orang diberkati, matanya selalu gini terus. Matanya sombong, nggak ada pun salah, tetapi matanya selalu sadis. Itu adalah mata sombong. Cara memandang kita Tuhan peringatkan, ya. Mata ini adalah melihat pelita bagi tubuh kita, ya. Kita pakai mata kita ini untuk memandang kebesaran Tuhan saja, ya, saudaraku yang kekasih. Banyak pun terjadi saudaraku pembunuhan pada saat ini. Kenapa? Dia sudah gelap mata. Dia tidak tahu lagi siapa yang dibunuhnya. Sudah gelap mata. Banyak pemerkosaan sekarang terjadi. Anaknya sendiri pun bisa diperkosa. Itu sudah gelap mata. Jadi mata, Tuhan katakan matamu adalah pandangan hidupmu. Jadi kalau kita mau hidup dalam benar-benar perkenangan Tuhan, kita harus pakai mata kita ini hanya untuk memperkenankan hati Tuhan. Haleluya. Hal-hal yang baik. Jangan rusakkan matamu dengan hal-hal yang tidak, ya, seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi mari pakai matamu untuk kemuliaan daripada Tuhan, supaya tidak terjadi kejahatan. Haleluya. Karena kita melihatnya maka terjadi kejahatan. Kita pingin, kita lihat dia cantik, ingin diperkosa. Kita lihat barang seseorang itu cantik, ya, indah ataupun mahal, ingin dia curi. Haleluya. Maka mata itu adalah suatu pandangan dikasih Tuhan, pelita bagi tubuhmu. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku yang kekasih. Ada contoh saudaraku yang kekasih, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya. Oleh karena matanya mereka senantiasa, haleluya, jatuh ke dalam dosa. Jatuh dari pandangan Tuhan. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi kenapa? Karena matanya tidak dipakai. Makanya Tuhan berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Karena mereka tidak pakai matanya ini, sehingga terjadilah, haleluya, ya, kemarahan Tuhan bagi mereka. Kejadian 3 ayat 6. Apa dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 6? Dengan cepat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Haleluya. Perempuan itu melihat, si Hawa itu melihat baik buah pohon itu untuk dimakan. Saudaraku, karena pandangan matanya sudah tertuju kepada buah pohon itu, sehingga dia tergerak hatinya untuk mengambil itu. Ketika dia digoda oleh iblis, ular itu, saudaraku yang kekasih, maka ketika dia melihat matanya ini, makanya saudaraku yang kekasih, tidak hati-hati dia pakai matanya. Dia langsung mau mengambilnya, saudaraku yang kekasih. Akibatnya apa saudaraku? Ketika dia sudah mengambil itu, saudaraku, apa akibatnya? Terusirlah mereka dari Taman Eden. Itu akibatnya saudaraku yang kekasih. Terusir, sehingga kutuklah terjadi. Saudaraku yang kekasih, bersusah-susah payahlah kau mencari makananmu. Ya, saudaraku yang kekasih, karena melihat, karena pandangannya senantiasa tidak dia pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Sudah jelas Tuhan berkata kepada mereka, ya, tetapi mereka senantiasa mengingkari janjinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengusir. Ya, tidak ada kesempatan kedua saudaraku bagi mereka, langsung diusir dari Taman Eden itu karena tidak memelihara, karena tidak menjaga matanya. Nah, yang kedua, istri Lot gagal karena apa? Karena dia melihat ke belakang. Istri Lot sudah tahu kita bagaimana istri Lot ini, saudaraku, dia menjadi tiang garam. Kenapa? Karena dia melihat ke belakang. Sudah jelas, saudaraku, ya, malaikat Tuhan berkata, cepat larilah sedemikian rupa, karena Sodom dan Gomora ini mau dibakar habis. Tetapi apa yang terjadi, ya, saudaraku, sekalipun mereka sudah ditarik dari kota Sodom dan Gomora itu, sudah keluar mereka dari Sodom dan Gomora, tetapi istrinya ini selalu menyala-nyala hatinya, bagaimana hartaku yang di sana, kulihatlah dulu benarnya terbakar, apakah demikian, apakah ecek-ecek malaikat ini. Padahal malaikat Tuhan berkata cepat lari, sampai 2 kali malaikat Tuhan berkata cepatlah lari. Ya, tetapi dia, istrinya ini, saudaraku, menoleh ke belakang, akibatnya menjadi tiang garam. Haleluya.
Jadi mata ini saudaraku harus menjadi pelita tubuh kita. Maka firman Tuhan tidak sembarangan berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga Simson. Si Simson ini saudaraku yang kekasih adalah orang yang sudah luar biasa roh Tuhan. Sudah ada dalam ketika dia pun mulai dikandung ibunya, dia adalah anak nasab, saudara kekasih. Tetapi karena pandangannya, dia melihat gadis Delila, ya orang yang cantik, ya secara dunia yang belum bersunat itu, yang belum bertobat, dia jatuh cinta kepada Delila. Sehingga apa yang terjadi, Simson ini senantiasa, ya akibatnya dia mengalami kegagalan, ya dia menjadi tukang lawak. Saudara kekasih, dia diolok-olok, saudara kekasih. Kenapa? Roh Tuhan sudah undur daripada si Simson. Ya, roh Tuhan tidak mau lagi berkenan. Kenapa? Pandangannya tadi sudah salah pandang, saudara yang kekasih. Ya, hati-hati saudaraku. Ya, yang keempat yang bisa kita lihat, saudaraku, Yudas gagal. Ya, saudaraku yang kekasih. Karena kenapa? Karena dia menjual Yesus demi uang. Yudas menjual Yesus yang luar biasa. Ya, dia jual Yesus, saudaraku yang kekasih. Sehingga apa, saudaraku? Yudas ini menjadi orang yang tidak senantiasa seperti lagi anak murid-murid Tuhan. Dia di akhir hidupnya pun dia menjadi bunuh diri. Haleluya. Dia tidak bisa melihat uang. Dia mata duitan, saudaraku yang kekasih. Dia jual Yesusnya, saudaraku, sehingga dia menjadi orang-orang pemberontak. Sehingga apa yang terjadi di masa hidupnya, ya, dia menjadi bunuh diri. Dia tidak tahan lagi situasi itu, saudaraku yang kekasih. Hati-hati, saudaraku. Karena dia melihat uang itu, saudaraku yang kekasih, maka tergeraklah hatinya. Dia gila harta, ya saudaraku yang kekasih. Yang di otaknya itu adalah duit. Sehingga kenapa? Sampai Yesus sendiri pun dia jual, dia korbankan Yesusnya. Dia jual Yesusnya kenapa? Karena duit tidak bisa menguasai matanya. Jadi Tuhan berkata, hati-hati, matamu itu adalah pelita tubuhmu. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya, yang ketiga yang kita lihat, saudaraku yang kekasih, di dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan cepat, saudaraku, di mana tadi kita, ya, yang pertama supaya kita jangan terikat hati kita di dalam harta dunia ini. Yang kedua, supaya kita menjaga mata kita adalah pelita tubuh kita. Yang ketiga inilah, yang ketiga dengan ringkas kita, ya Matius 6 ayat 24, apa di sana dikatakan? Tak Ya, seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. amin. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka akan muncul kehidupan yang indah bagi kita. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menampakkan kuasanya kepada kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada mamon, yaitu harta dunia, maka apa? Roh Tuhan akan undur dari kita. Seperti Simson ini tadi, saudaraku, seperti kegagalan-kegagalan yang sudah kita lihat ini, maka Tuhan sendiri akan undur daripadanya. Kenapa? Karena senantiasa lebih mengutamakan dunia daripada Tuhan. Ikatkanlah dirimu, maka Tuhan selalu berkata, ikatkanlah dirimu dengan Tuhan supaya kita menjadi satu roh dengan Dia. Ya, haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, Tuhan sampai datang kali yang kedua, sampai kita menutup mata kita peganglah Dia erat-erat. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun ada harga yang harus kita bayar, mengikut Tuhan tidak gampang, mengikut Tuhan tidak enak. Tetapi mengikut Tuhan, kalau kita dengan setia kepada Tuhan, disitulah senantiasa Tuhan menampakkan keajaiban-keajaibannya bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, ada harga yang harus kita bayar, ya, untuk mengikut Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi mari dimanapun kita berada, saudaraku yang kekasih, kita jangan mengikat diri kita lagi kepada mamon, tapi ikatkanlah dirimu kepada Tuhan, supaya kita menjadi satu roh, supaya Tuhan berkenan kepada kita dimanapun kita berada, saudaraku. Lihatlah gambaran dunia ini, saudaraku yang kekasih, ya, saat ini digoncang virus corona yang belum ada henti-hentinya, saudaraku yang kekasih, ya. Kalau sampai kita lihat dulu, ya, sampai Presiden Amerika pun, ya saudaraku yang kekasih, sampai kena, saudaraku yang kekasih. Sebenarnya kalau ditinjau dari segala keadaan apa mungkin dia kena, saudaraku, karena segala, ya, fasilitas lengkap, keadaan lengkap, penjaga lengkap, semua lengkap. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang dapat untuk melawan. Untuk itu, saudaraku, ya, mari, tidak ada yang dapat kita banggakan, semuanya akan tinggal, ya. Untuk itu yang dapat menyelamatkan kita dari hari-hari yang sukar ini hanya iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup itu. Kita carilah Dia, ya, siapapun kita, besar kecil, orang tua, muda, ya, ataupun senantiasa, ya, kaum muda, kaum mudi, semuanya mencari Tuhan. Cari perkenanan Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Puji Tuhan, saudaraku, itulah ringkas ibadah kita pada saat ini. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan, kita mau tetap tunduk kepada Tuhan. Haleluya.
Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengajari kami supaya kami jangan terikat dengan harta yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun kami Bapak memiliki harta di dunia ini, tapi biarlah seolah-olah tidak kami miliki, supaya hati kami tertuju kepada Tuhan, dan kami mau ikatkan roh kami satu roh dengan Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, semuanya akan berlalu, tetapi hanya firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kami. Inilah yang dapat menyelamatkan kami anak-anak-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Transferkan roh-Mu bagi kami semuanya Bapak. Pengertian roh hikmah kebijaksanaan daripada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah saat ini hamba-Mu beritakan. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesusku, boleh kami Bapakku mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengucap syukur dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tutup rangkaian ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara terkasih. Ya, inilah ringkasan ibadah kita pada saat ini. Tunggu saja ibadah kita selanjutnya. Kita adalah satu keluarga saudara terkasih. Untuk kita tetap kami ya memohon kepada saudara agar mendukung pelayanan kita ini di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe-nya saudaraku. Bahkan jangan lupa untuk men-share, membagi ke tetangga, bahkan juga ke kawan-kawan kita semuanya. Ya, bahkan hidupkan loncengnya saudaraku supaya berkembang perkembangan ya pelayanan ini saudaraku. Biar sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Biar kita semuanya ya satu di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara terkasih. Ya, inilah ringkasan ibadah kami. Sampai jumpa kembali. Haleluya.